Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Hari ini Sabtu tanggal 27 Januari 2024 bersama saya Diakon Rinus Yohan Patbirian Ngepek. Dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh hormat. Kini, Tuhan, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dengan benar ajaran dan kebenaran dari firman-Mu yang akan kami dengar. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga Engkau menyinari kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata yang kami dengar membawa perubahan dalam pertumbuhan rohaniah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Kiranya setelah mendengarkan firman-Mu, kami dapat hidup lebih dekat dengan-Mu dan menjadi saksi bagi kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima dengan perikop peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Demikian firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menembus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta Edi BT dengan judul Waspada Terhadap Bujuk Rayu. Jauh sebelum jemaat Pergamus diperingatkan oleh Tuhan agar setia dan tidak kompromi, Tuhan melalui Musa telah mengingatkan umatnya agar mampu bersikap tegas terhadap bujukan ajaran untuk mengikuti Allah lain. Pada zaman itu, Israel sangat dekat terhubung dengan Kanaan. Ritual agama Kanaan itu begitu mempesona orang Israel. Bahkan, ada orang yang mengaku nabi atau pemimpin Israel yang tampil begitu memesona dengan menghadirkan mukjizat spektakuler. Lalu ketika umat itu mulai tertarik, sang nabi palsu itu mengajak umat untuk beribadah kepada Allah lain. Dan Musa lalu mengingatkan mereka, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti.
Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bujuk rayu dan kemampuan seseorang menghadirkan hal-hal spektakuler sangat memungkinkan kita untuk tertarik dan menjauh dari Tuhan. Padahal konsekuensinya memisahkan diri dari Tuhan sangat fatal. Kita akan kehilangan kasih karunia-Nya. Saat ini, mungkin tanpa sadar kita mulai terpikat dan menjauh dari Tuhan. Ada baiknya kita merenungkan ajakan Musa itu. Apakah yang akan kita ikuti adalah ajaran dan suaranya? Bagaimana kita tahu? Uji dan pelajari melalui pendalaman firman-Nya, lalu belajar taat beribadah kepadanya. Israel diingatkan bahwa orang yang menyesatkan ini dapat saja membujuk dengan diam-diam. Israel harus tegas. Tindakan yang dilarang agar tidak terpengaruh penyesat itu adalah mendengarkan perkataannya, mengalah, merasa sayang, mengasihani, bahkan menutupi kesalahannya. Bila tuduhan penyesatan itu didengar dari sumber lain, maka harus diadakan pemeriksaan, penelitian, dan mengajukan pertanyaan dengan cermat. Bila penyesat itu hanya seseorang, maka harus dihukum mati dengan dirajam batu. Bila satu kota terkontaminasi, maka bunuh dan tumpaslah satu kota itu beserta dengan segala jarahannya. Tuhan ingin agar umatnya sungguh-sungguh mengasihinya. Ia membiarkan bujukan penyesat itu datang untuk mencoba dan membuktikan kasih umat terhadapnya. Seharusnya hanya Tuhan yang diikuti perintahnya. Hukuman mati atas penyesat menjadi pelajaran bagi orang Israel agar tidak mengulangi tindakan yang sama dan kejahatan di hadapan Tuhan. Dengan menjatuhkan hukuman atas penyesat itu, murka Tuhan dapat disurutkan. Tuhan ingin agar umatnya hanya mendengarkan Dia saja dan melakukan apa yang benar di matanya. Banyak pelanggaran yang kita lakukan disebabkan oleh pilihan sendiri. Kita lebih memilih godaan duniawi daripada hidup takut akan Tuhan. Karena itu, hukuman dipakai Tuhan sebagai cara pendisiplinan rohani. Jaga hati dan telinga. Hindari penyesat. Demikian renungan kabar bahalap yang sudah sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita untuk terus menjaga hati, telinga, dan pikiran kita agar tidak mudah tergoda dengan penyesat apapun itu bentuknya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kehadiran-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang kaya dan penuh makna. Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menjalar dan membawa perubahan dalam hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami cara untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam iman, bahkan di tengah-tengah godaan dan cobaan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dan memohon agar kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami setiap hari. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian layanan
podcast Kabar Bahalap untuk kita pada pagi hari ini. Dan untuk mendukung pemberitaan kabar baik ini, jangan lupa Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih untuk dapat like, komen, dan subscribe serta sebarkan channel YouTube ini agar firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya.